Satu buah t-shirt dari Print Sport Indonesia akan saya jadikan giveaway atau saya bagikan pada video kali ini. Asal kalian bisa menemukan 5 perbedaan dari kedua buah jersey yang akan saya bahas. Jadi simak terus videonya sampai habis. Halo Sobat Jersey semuanya, dimanapun kalian berada tentunya masih bersama saya Garda di channel Garda VIP Jersey. Tentunya yang akan membahas masalah jersey-jersey di Liga Indonesia dari aparel lokal gitu ya, ataupun aparel luar yang mensponsori tim-tim di Indonesia. Nah, kali ini saya dapat kiriman paket, saya tutupin dulu, dari R2STR. Ini isinya apa? Kita buka dulu ya, biar kalian tahu ini akan dibahas tentang jersey dari klub apa. Kayak gunting ya, gini. Biar menarik. Waduh, kelihatan tuh alamatnya. Gini ya, gini. Oke, kita buka saja. Semoga nggak kepotong ya. Jersey-nya nggak kepotong. Hihi, aman, nggak terpotong bro. 1, 2, 3, keluarlah. Sep. Nah, di sini ada 2 buah jersey dari tim futsal Jack Kato 86 Berau Kaltim yang berlaga di Pro Futsal League 2020. Mau tahu seperti apa detailnya supaya kalian bisa mendapatkan perbedaan kedua jersey ini? Simak terus videonya sampai habis. Saya mulai dari jersey yang berwarna hijau ini. Ini merupakan jersey home dari Jack Kato 86. Nah, saya buka ya. Saya buka di sini. Uts, kebalik. Ini dia. Ini Kato Jack 86 buatan dari R2STR. Kita bahas di bagian kerahnya dulu. Nah, kerahnya di sini dia membentuk V-neck gitu ya, dengan bahan kain yang sama dengan yang ada di jersey bagian depan, kainnya sama. Ditambah strip di sini, stripnya ini bertuliskan R2STR yang merupakan aparel lokal asal Bekasi, ya kan? Terus di sininya apa ini? Sangat longgar. R2STR juga sangat longgar tulisannya. Jadi size-nya di sini bukan XL ya. Saya lihat yang di PO itu dia tulisannya ada size-nya kecil lingkaran di sini ya. Ada M, L, XL gitu. Tapi ini enggak, ini sangat longgar. Apa artinya ya? Maksudnya apa perbedaan yang PO kemarin sama yang udah ready itu berbeda apa seperti apa? Nanti bisa dibantu dijawab di kolom komentar. Itu dari bagian kerahnya. Udah ya yang hijau ya. Sekarang giliran yang biru, kita buka. Ini kok lebih tebal ya rasanya ya. Apa ini satu paket dengan celana? Coba saya lihat. Oh iya, ternyata ini satu paket dengan celana. Yang hijau tadi satu jersey aja. Kalau ini sepaket dengan celana. Apakah ini bonus dari R2STR? Karena kemarin pengirimannya sempat terlambat gitu ya. Alasannya sih masalah internalnya R2STR ya. Saya nggak tahu apa itu. Yang jelas saya agak terlambat nerimanya, tapi nggak masalah karena saya reviewnya juga baru sempat kali ini. Kita simpan dulu celananya. Kita bahas dulu di jersey-nya. Nih, jersey-nya ini kerahnya sama ya, sama seperti yang hijau tadi, yang home tadi, V-neck juga. Bahannya pun sama, beda juga ya, beda lagi nih bahannya nih. Aduh, terlalu terang ya. Karena ada sinar cahaya matahari dari ujung sana. Ini bahannya beda lagi nih. Warnanya juga kuning. Terus
list di dalamnya ini tetap sama R2STR, tapi warnanya biru menyesuaikan dengan warna jersinya. Nah, kalau tadi itu sangat lebar, kalau di sini double XL dengan cara pencuciannya sekalian ditempel di sini R2STR. Kok beda-beda ya? Padahal satu produksi menurut saya ya, satu produsen, tapi apakah nggak mempengaruhi ketika dipakai gitu ya, etikanya saya rasa sih agak kurang ya, nggak senada dengan yang hijau tadi. Tapi nggak masalah, itu hal detail kecil yang nggak begitu ngefek ketika dipakai, nggak masalah. Tuh dari segi kerah. Sebelum saya membahas ke detail lainnya, untuk kalian nih yang baru nonton video saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah. Karena apa? Karena itu sangat membantu berkembangnya channel saya dan kalian tidak ketinggalan tentang informasi-informasi perjersian Indonesia ya. Siapa tahu dapat giveaway kan dari saya yang tadi kan. Nah, kalau nggak ketinggalan nanti bisa diambil itu giveaway-nya. Dan juga saya ingatkan lagi, subscribe itu gratis. Sekali lagi gratis. Oke? Jadi tunggu apa lagi? Klik tombol subscribe-nya. Ya, kita lanjut lagi di bagian lengannya ini. Kita bahas masalah sponsornya. Yang sebelah kanan dulu ya. Sebelah kanan ini ada produsen sepatu ya. Sepatu yang lagi ngehit sekarang di kalangan anak-anak futsal ini, ada Ortus 8. Nah, di sini diterapkan, kok agak lengket di bagian sininya ya. Ini mungkin kelamaan lipatnya. Jadi ini paket sudah lumayan lama sebetulnya, dari bulan Februari kalau nggak salah baru sempat dibahas di review kali ini. Ini bermaterialkan printable polyflex gitu ya. Kalian yang pecinta futsal pasti udah banyak punya nih sepatu Ortus 8 ya. Ini lokal Indonesia, saingannya Specs. Nanti sponsor berikutnya akan dibahas di jersey yang warna biru, oke? Terima kasih bro udah memberi kesempatan saya untuk membahas yang sponsor Kriuk Mas Bay. Loh, kok nggak ada logonya Mas Bayu di sini ya? Coba saya ambil dulu yang ini, yang home. Aduh, sorry belum dibalik. Yang home tadi itu kayaknya Kriuk Mas Bay-nya ada gambar. Oh ya kan, beda kan? Di sini ada logo Mas Bayu yang sedang juggling bola. Sedangkan di jersey yang alternatif tadi, di sini belum ketempel kayaknya. Kriuk Mas Bay. Ini kepunyaan dari salah satu pemain Jekato. Jadi namanya Bayu Aditya yang lebih dikenal dengan sebutan Bayu Si Merah. Ini sebetulnya dia awalnya freestyler ya. Menurut saya yang lihat dari story-storynya itu freestyler yang merambah di dunia futsal. Orangnya sih agak kocak ketika saya lihat di Instagramnya itu, saya kan follow juga itu. Lumayan lucu orangnya. Jadi dia sponsorin buat klub yang dia bela. Mungkin potong gaji kali ya, potong honor, kontrak segala macam buat sponsorin ini, nggak masalah sih. Dan perbedaan lagi dengan yang jersey hijau tadi. Kalau ini dia sponsornya Ortus 8 sama Kriuk Mas Bay dan lain-lainnya itu menggunakan satu warna atau monokrom. Warnanya kuning semua ya. Kuning, jadi kombinasinya kuning. Pada bagian lengan, terutama yang di sebelah kanan, di sini sih motifnya polos ya, nggak ada tambahan apapun. Cuma ada tulisannya Pro Futsal League 2020. Ini patch resmi dari PFL 2020 ya. Kenapa warnanya biru? Karena warna yang emas itu hanya dipakai tim juara di tahun sebelumnya, tahun 2019, yang sekarang dipakai oleh Famos FC Mataram ya. Dan perlu kalian tahu bahwa Jekato ini merupakan salah satu tim promosi di Pro Futsal League 2020. Dia berangkat dari Liga Nusantara ya. Kemarin juara 3 apa 4 ya kalau nggak salah. Saya lupa, nanti yang ingat bisa diisi kolom komentar. Nah ini saya kira ketika PO ini rip karet gitu ya. Perkiraan saya ya, ternyata enggak. Di sini dia
Materialnya sublimasi di kain hitam, bertuliskan R2 STR yang merupakan aparelnya ini ya, dari Bekasi tadi udah saya bilang, punyanya Mas Romi. Di sini ada tambahan kayak hang tag gitu, tapi dari kertas biasa gitu ya. Di sini Kato Jack since 2014, terus ada R2 STR Creation Official Merchandise PFL 2000. Kok 202 ini? Wah, kepotong ini kosongnya ini. 202 tulisannya, nggak apa-apa. Terus material ininya tadi kelupaan ya, sorry ya. Material patchnya ini sama seperti Ortuse tadi, yang menggunakan printable polyflag. Kita lanjutkan di sebelah kiri. Sebelah kiri ini nggak ada tambahan sponsor apapun, kosongan, polos. Nah, ini bahan dasarnya juga kainnya hijau ya, jadi bukan sublimasi ya. Ini emang dasar kainnya hijau, dia mainnya di jenis kainnya. Nanti saya akan jelaskan ini kainnya kenapa pakai kain ini, filosofinya apa, saya akan jelaskan di berikutnya. Kalau tadi yang warna hijau, di bagian lengannya juga warna hijau, terus di ujungnya ada R2 STR-nya. Ini R2 STR-nya lebih lebar gitu ya, bukan rib juga, bukan karet juga, tapi bahan kain yang disublimasi lagi, disublimasi di warna biru. Terus ada patchnya sama kayak yang tadi hijau, ini jadi satu produksi mungkin ya patchnya ya, jadi sama. Yang berbeda di sini ketika lihat cuttingannya ya, cuttingan jersey-nya untuk bagian lengan di sini agak lebar banget ini, lebih lebar daripada yang tadi. Yang tadi dia langsung motong di bagian lengan gitu ya. Ini beda cuttingan lagi ya. Lebih enak yang mana ya? Berarti satu produsen sih sebetulnya. Cuma ya mungkin tampil beda karena alternatif, jersey alternatif ini tampil beda sendiri. Sebelah kirinya pun nggak ada sponsor apa-apa, kosong. Yuk kita isi. Itu aja. Saya lanjutkan lagi nih di bagian tengah atau bagian badan dari jersey ini. Dari logo Jack Kato-nya sendiri, saya rasa awalnya itu kalau dilihat dari jauh ketika bertanding ya, kayaknya printable polyflag. Setelah saya pegang kayak gini, ini bukan ya, ini woven yang cukup tebal ditambah bordiran di tepiannya gitu. Nanti bisa dilihat dalamnya apakah sudah dibersihkan apa belum ketika kita bahas jersey di bagian dalam. Terus ini ada logonya penyu ya, Berau penyu. Kenapa penyu? Karena di Berau terkenal dengan kepulauan derawannya, tempat wisata itu banyak hewan penyunya. Saya juga udah pernah ke sana sih sebetulnya. Terus di sini ada logo aparelnya R2 STR. Apa bacanya R2 STR ya? STR ini store kalau nggak salah. Jadi R2 store mungkin ya. Nah itu. Terus yang dipakai di match, saya lihat dia nomor depannya ini di antara logo Jack Kato sama logo aparel. Jadi nomor dadanya di tengah-tengah seperti ini yang di pertandingan ya, saya lihat ya. Untuk sponsornya, oh ini Kato Jack-nya diterapkan dalam sublimasi ya, sublimasi di kain putih. Oh iya, dalamnya putih, nanti bisa dilihat dalamnya. Tulisan Kato 86 Jack. Jadi ada yang nyebutnya Jack Kato 86, ada yang nyebutnya Kato Jack 86, Kato 86 Jack. Ini terserah. Yang penting dia sebutannya bukan JKT48 ya, bukan ya. Apalagi JKT686, nah bukan juga ini. Terus bawahnya ada sponsor yang baru menurut saya, karena di awal kompetisi Jack Kato ini nggak ada tambahan sponsor Pandawa 86 nih ya, trip pesisir. Jadi tulisannya cuma Kato 86 Jack ini. Terus di pertengahan musim, di tengah-tengah musim berlangsung itu ada tambahan sponsor dari Pandawa 86. Ini merupakan salah satu tour and travel yang ada di Berau. Jadi tambahan sponsor ya. Bagian bawah di sini ada kayak apa, black tab nyebutnya mungkin ya, karena ada backgroundnya hitam kan, jadi black gitu ya. Ada R2 STR Authentic Design for Kato Jack Official Product. Nah ini yang agak aneh nih, di sini tulisannya 2019, padahal ini kan tahun 2020 ya. Nah,
Apa mungkin ini tabnya yang dari tahun lalu, karena tahun lalu juga ketika memakai Liga Nusantara, Jekato ini sudah disponsori oleh R2STR ya. Seperti video saya yang di sini nih, ada jersinya R2STR juga sih sebetulnya. Lanjut di bagian ininya, logonya Jekato sama R2STR. Tadi kan sudah dibahas yang hijau tuh sama teman saya sebelah tadi. Kalau ini dia monokrom, sama semua tadi monokrom, dan bukan woven border. Ini yang printable polyflag. Jadi dia keseluruhan gitu ya printable polyflagnya. Jadi birunya ini biru printable, bukan polyflag yang dikupas itu birunya biru kain, itu enggak ya. Ini udah jadi satu birunya, biru printable polyflag. Terus R2STR-nya, R2 Store-nya di sini sama printable polyflag berwarna kuning. Nah, sedangkan nomor penomoran dada saya lihat di Instagramnya Jekato, kalau yang memakai jersey warna biru ini dia nomornya di bawah logo aparelnya. Kalau yang tadi warna hijau atau home dan away, di tengah-tengah sini antara logo klub dengan logo aparel. Kalau yang biru ini dia di bawah R2STR-nya. Dan di sini perbedaannya lagi di bagian dada tengah. Kalau tadi ada tulisannya Jack 86 Kato gitu ya. Kato 86 Jack. Salah baca saya ya. Kalau di sini nggak ada lagi, hilang karena jersey ketiga ini atau jersey alternatif ini baru muncul di pertengahan musim bersamaan dengan sponsor Pandawa 86 Trip Pesisir. Tapi menurut saya sih regulasinya seperti apa ya? Apakah diperbolehkan peletakan sponsor, terus nama segala macamnya berbeda dengan jersey yang pertama dan kedua gitu? Saya nggak tahu ya. Tolong dikasih tahu di kolom komentar bagi yang sudah mendalami dunia futsal nih. Saya kurang begitu paham soalnya. Atau enggak bisa dijelaskan sama Mas Romi nih. Saya mohon maaf nih ya. Ini cuma review aja, review. Dan sponsor Pandawanya ini di polyflag itu juga ya, printable polyflag. Cuma karena lebar, jadi dia kayak ngelipat-lipat gitu ya, karena kelamaan di dalam paket, lama nggak dibuka. Mungkin nanti kalau setelah disetrika bisa kembali normal lagi atau bisa datar kembali. Dan untuk bahan sendiri, kalau yang tadi sublimasi, kalau ini benar-benar polosan semua ya. Polosan menggunakan bahannya ini Milano malahan ya. Nah, bisa dilihat nggak ya? Ini kayak Milano sih, Milano tapi yang lebih tipis. Huruf M gitu. Ditambah di bagian bawahnya ini black tape-nya sama seperti tadi, persis R2STR Jekato official product 2019. Padahal ini setahu saya yang biru ini terbitnya 2020 ya. 2020 baru terbit. Itu aja sih yang dari depan jersey ini. Selanjutnya dari segi desain jersey yang hijau ini. Nah, ini jersey-nya sebetulnya ada dua, home-nya warna hijau, away-nya warna putih dengan motif yang sama persis, cuma perbedaan di warna aja ya. Jadi ini motifnya menurut penjelasan dari Mas Romi. Mas Romi ini ownernya R2 Store nih ya, R2 Store, yang menjelaskan bahwa permintaan dari manajemen Jekato itu logo penyunya ini ditampilkan di jersey. Kenapa? Karena itu juga merupakan logo dari Jekato. Nah, terus ditambahin di cangkangnya Jekato ini bisa dilihat di sini ada batik Kaltim, batik Dayak Kaltim gitu ya. Jadi dikombinasikan dengan penyunya yang menandakan ciri khasnya Berau dan Kaltimnya, karena Berau itu masih wilayah Kaltim, bukan wilayah Kalimantan Utara. Perbatasan sih sama Bulungan ya. Terus ada tambahan lagi dari Mas Romi, ceritanya kenapa kainnya, kalau bisa dilihat di sini di zoom. Nah, ini segi 5, katanya sih menyerupai kulit penyu gitu ya, menyerupai cangkang penyu gitu ya. Cangkang apa kulit ya? Kayaknya kulit deh, kulit penyu yang kayak gini. Ini sih menurut saya mirip-mirip filosofinya kain krokonya Persebaya ya. Apakah di jersey yang biru juga
sama kainnya pakai segi 5 seperti ini apa enggak gitu ya. Dan warna hijaunya sendiri saya rasa karena di Berau itu masih banyak sekali hutan-hutan yang dilindungi gitu ya, perhutanan-hutanan gitu, jadi masih banyak tanaman-tanaman yang warna hijau yang merupakan paru-paru dunia. Nah, ini warnanya jadi hijau. Hijau dikombinasikan dengan gambar penyu, batik Kaltim, dan motif kain segi 5. Pada bagian belakang jersey home 2020 ini dari Jekato, berbeda dengan yang depan tadi yang menggunakan kain segi 5 ya motifnya ya. Yang di belakang ini lebih ke kain mesh yang lubangnya lebih besar, ditambah dengan sponsor punggung Lively It's You. Ini merupakan salah satu produsen bola lokal Indonesia yang harganya sangat terjangkau sih menurut saya. Saya juga udah punya itu beberapa pesanan dari Lively. Saya pesan di Lively maksud saya ya. Jadi bisa custom juga, logo kamu apa gitu bisa di custom di Lively It's You ini ya. Itu bagian belakangnya saya nggak memakai nama punggung dan nomor punggung karena ini polosan. Itu aja sih, nggak ada tambahan apapun. Motif juga nggak ada, segala macam bisa dilihat. Gimana informasinya, sudah melegakan apa masih membingungkan? Nah, yang bingung bisa diisi di kolom komentar. Yang sudah paham, sudah suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like atau jempol di bawah sini ya, untuk mensupport video ini supaya dipromosikan sama YouTube biar banyak yang nonton. Oke, yang belakangnya sini. Nah, ini saya bilang tadi beda cuttingannya. Di sini dia kayak cuttingannya DJ Sportnya malahan ya. Seingat saya DJ Sport ada yang kayak gininya, yang persis solo itu. Ada trapesium di sebelah belakang sini, dan ini disponsorin ada Lively. Seperti yang saya jelaskan tadi di sebelah itu. Lively ini produsen bola sepak. Nanti lain kali kalau masih ada lebihan bisa kirim bola nih buat di giveaway. Terus di belakangnya juga nggak ada apapun sama sekali. Saya kira kemarin sih bisa dikasih nama kipernya Jekato yang cukup fenomenal tuh ya, Big Junaidi, tapi nggak dikasih di sini, ya nggak apa-apa lah. Nah, kalau dari dalam gini baru kelihatan nih mana yang menggunakan teknik sublimasi, mana yang kain polosan, ya kan? Ini teknik sublimasi di bagian depan jersey aja, jadi nggak keseluruhannya, biar lebih hemat kalau menurut saya ya. Biaya produksinya lebih hemat kalau sublimasi sebagian aja sih. Terus di sini tadi yang saya bilang logo woven bordir dari Jekato 86 Berau. Di sini belum dibersihkan sisa dari bordirannya itu, kain penahannya belum dibersihkan, jadi masih nempel di sini. Nanti ini kalau setelah dicuci berkali-kali bisa luntur dan hilang gitu ya, bisa copot-copot sendiri gitu ya. Nah, itu aja sih dari bagian dalamnya, nggak ada tambahan tag apapun. Biasanya kan ada label pencucian gitu ya, ini nggak ada. Terus di sini ada size-nya aja, size-nya di sini XXL untuk menandai cuttingan jersey ini kali ya, biar nggak salah masangkan dengan ukuran yang lain. Tuh, dah itu aja sih. Karena ini bukan sublimasi, jadi dalamnya polos semua. Nah, ini tadi yang di depannya sponsor Pandawa 86 itu ngefek ke belakang ya. Apa pas ngepresnya kepanasan atau seperti apa, buru-buru buatnya, saya juga nggak tahu. Kok kayak gini ya jadinya ya. Terus di sini ada tambahannya di bagian bawah, Wani Hangit. Nah, Wani Hangit ini merupakan hashtag yang dibawa oleh Jekato ya. Artinya berani gosong kalau nggak salah sih. Bahasa Banjar apa ya? Bahasa Banjar apa bahasa Berau, Wani Hangit ini. Nah, ini. Kalau yang tadi yang hijau nggak ada sih bagian dalamnya yang kayak gininya. Gimana? Udah ketemu belum perbedaan antara kedua jersey yang sudah dibahas tadi? Nah, kalau belum bisa diputar ulang lagi, nanti diisi di kolom komentar. Bagi kalian yang beruntung akan mendapatkan 1 buah t-shirt. Oke? Dari fittingnya sih yang hijau ini lebih
Express ya. Saya sendiri lebih suka yang jersey home ini sih, dari kualitas logo, terus motif, sponsor, segala macamnya lebih rapi dan lebih mewah. Sedangkan yang jersey alternatif ini saya kelupaan tadi, filosofi dari warna birunya merupakan warna perairan di Pulau Derawan yang merupakan habitat dari penyu yang ada di motif jersey sebelah tadi ya. Jadi kalau bisa dibilang sih dipadukan antara jersey hijau sama biru ini adalah penyu dan tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya perairannya di sini nih, di warna biru ini, dan nggak ada motif tambahan apa-apa lagi ya. Nah, dia motifnya berarti kayaknya Milano kayak ombak-ombak gitu sih. Jadi bener aja kalau itu air laut ya. Jadi tetap beli jersey yang original dan jangan beli yang bajakan, maka kamu semua akan menjadi orang yang